Baik, kita mulai pada pertemuan pertama, pertemuan 11 yang terkait dengan deret. Kita akan membahas 4 bagian ini, dan 4 bagian ini memuat nanti 6 uji. Ini uji yang pertama, uji integral. Kemudian ada uji banding nomor 2, ada uji banding limit nomor 3, ada uji rasio nomor 4, ada uji akar nomor 5, dan di dalam deret selang-seling nanti ada satu uji juga yang disebut dengan Leibniz. Jadi ini nama orang ya, uji Leibniz. Nah, Leibniz kemudian pada bagian terakhir nanti kita akan resume, kita akan lihat nanti secara total kita melakukan uji deret itu dengan urutan seperti apa. Kita masuk yang pertama, yaitu uji integral. Uji integral atau semua bentuk uji pada intinya untuk melihat apakah suatu deret itu konvergen atau tidak. Ini mohon maaf pada yang masuk, saya harus admit dulu. Maaf Pak, slide-nya belum terlihat. Ya, sudah terlihat? Di saya belum, Pak. Belum, berarti harus stop saya lagi. Ya, ini perlu kendali Anda ya, supaya kelihatan, karena proses admit membutuhkan saya harus keluar lagi kelihatannya gitu ya. Uji integral ini yang kita gunakan teoremanya. Jadi pada intinya uji itu semuanya adalah untuk menentukan apakah sebuah deret itu konvergen atau divergen. Kalau untuk konvergen berarti kita harus mencari nilai, tapi uji dengan mencari nilai itu dua hal yang berbeda. Ini kemudian menentukan apakah dia divergen. Nah, jadi menentukan dulu ya konvergen atau divergen. Kemudian bentuk uji yang pertama sesudah kemarin tadi pagi sebenarnya ada juga sih uji suku KN gitu ya, kalau kita sebut uji juga. Nah, uji integral itu berbunyi seperti ini. Jika mempunyai deret dengan sukunya positif semua, kemudian F itu fungsi yang monoton turun atau dia fungsi turun, kemudian continue pada interval dari A sampai tak hingga, maka sedemikian sehingga suku-sukunya itu bisa dinyatakan, maka integral deret ini dengan integral ini kedua-duanya konvergen atau kedua-duanya divergen. Artinya kalau kita tahu ini di konvergen nilainya ada, maka deretnya nanti harus konvergen juga. Atau kalau kita ketahui integralnya ini divergen, nilainya tak hingga atau tidak diketahui nilainya, maka deretnya juga akan divergen. Jadi menentukan divergen dan konvergen menggunakan sifat uji dari fungsi yang terasosiasi dengan suku-sukunya. Nah, uji integralnya itu dari nilai tertentu sampai dengan nilai tak hingga. Kalau kita ingat bentuk integral yang seperti ini disebut dengan integral tak wajar, karena melibatkan bentuk tak hingga dan kita menghitungnya dengan membuat dia menjadi limit.
Nah, kita sudah pelajari itu di kalkulus 1. Ini contoh dari deret yang ingin kita uji. Pada pertemuan tadi pagi kita menyebut ini sebagai deret harmonik, ya. Ini deret harmonik, dan kita tadi menyebutkan ya deret ini adalah deret yang divergen, ya. Tapi sekarang kita bisa gunakan uji integral untuk menentukan deret ini apa benar divergen atau konvergen. Tadi pagi kita akan sebutkan ini, kita terima dulu dia sebagai divergen. Nah, ini juga nanti kita akan lihat apakah dia konvergen atau divergen. Nah, seperka suku-sukunya kemudian ditulis ke dalam fungsi menjadi seper X, dan kemudian ketika diintegralkan dari nilai 1 sampai dengan tak hingga, kita lihat ini adalah integral tak wajar. Dan integral tak wajar kemarin prosesnya, atau di kalkulus 1 prosesnya, integralnya dimasukkan dulu B, kemudian B-nya nanti yang dilimitkan menuju nilai tak hingga. Jadi integralnya dibuat menjadi integral tertentu dulu, tapi kemudian batas B-nya itu adalah nanti dimasukkan nilai tak hingga. Ini hasil integralnya, ln, seper X itu ln, masukkan B dan 1 hasilnya, dan ketika B-nya menuju tak hingga, kita dapatkan hasilnya plus tak hingga. Sedangkan kalau kita masukkan fungsinya, jadi karena ini plus tak hingga, berarti integral dari 1 plus tak hingga dari seper X dx ini divergen, maka kita simpulkan deret dari seper K ini, K dari 1 sampai dengan T hingga, itu adalah deret yang divergen. Demikian proses menyimpulkannya, ya. Jadi integralnya divergen, deretnya divergen. Integralnya konvergen, deretnya konvergen. Kemudian kita lihat untuk yang B. Yang B itu seper X kuadrat sekarang. Kalau digunakan integral tak wajar seperti tadi, maka seper X kuadrat itu kalau diintegralkan adalah min seper X. Batasnya dimasukkan B dan 1. Dimasukkan B dan 1, ternyata hasilnya dimasukkan B tak hingga, nilainya adalah, ini kan jadi 0, jadi 1 kurang 0, hasilnya 1. Berarti dia akan, kita dapat sebutkan bahwa integral dari 1 sampai dengan plus tak hingga, seper X kuadrat dx itu adalah konvergen. Kemudian kita simpulkan, berarti deret dari seper K kuadrat, K dari 1 sampai dengan T hingga adalah deret yang konvergen. Ya, demikian untuk menguji sebuah deret itu konvergen atau divergen menggunakan uji integral. Nah, uji integral ini biasanya akan bekerja dengan baik nanti kalau suku-suku dari deretnya berbentuk fungsi-fungsi yang sulit dikerjakan secara aljabar gitu, ya. Misalkan memiliki tangen misalnya. Sigma dari tangen n dibagi dengan n kuadrat misalkan. N dari 1 sampai dengan tak hingga. Nah, ini kan tidak bisa dengan menggunakan uji suku ke n atau dengan operasi aljabar, karena bentuknya fungsi tangen. Nah, nanti proses ini dipakai uji integral, yaitu 1 sampai tak hingga, ini menjadi tangen X per X kuadrat dx. Nah, seperti itu. Ini prosesnya untuk menentukan dia apakah dia konvergen. Kalau dikonvergen maka deretnya konvergen, kalau divergen maka deretnya divergen. Nah, ini bentuk dari deret uji integral. Saya akan
admit dulu karena sudah ada tadi beberapa yang admit minta izin masuk. Oke. Kemudian dari uji integral ini ada diperoleh nanti sebuah deret, deret atau bentuk deret atau kelompok deret yang kita sebut sebagai deret harmonik. Nah, deret harmonik itu yaitu deret yang berbentuk seper-K pangkat P. Jadi yang pangkatnya ini bervariasi P. Nah, salah satu bentuknya kan sigma dari seper K gitu ya. Kemudian tadi kalau ini kan divergen. Kemudian sigma dari seper K kuadrat ternyata tadi adalah konvergen. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa ternyata pengaruhnya ada di P ini, pangkat dari K ini. Kalau P-nya nilainya kurang dan sama kurang dari 1, kurang dan sama dari 1, maka dia akan divergen. Kalau lebih dari 1, maka dia akan konvergen. Jadi deret hiperharmonik, jadi deret itu disebut dengan hiperharmonik, maka nilai P-nya nanti akan mempengaruhi dia akan konvergen atau divergen. Jika P-nya lebih dari 1, maka dia akan konvergen. Sedangkan kalau P-nya antara 0 sampai dengan 1, termasuk angka 1, dia akan divergen. Itu nanti uji yang disebut dengan uji deret hiperharmonik atau uji deret P. Saya lihat lagi. Makanya harusnya masuk bareng-bareng ya, atau sekurang-kurangnya di bawah jam 4.30 harusnya tadi. Sekarang kita masuk pada uji banding limit, uji rasio, uji akar. 4 uji ini akan sangat baik atau akan berlaku dengan baik untuk bentuk atau keadaan di mana suku-sukunya itu semua positif atau nol. Gitu ya. Jadi akan bekerja dengan baik untuk hal-hal yang suku positif. Ya, tapi nanti ada sedikit variasi juga. Ada tambah syarat nanti untuk uji banding limit, rasio, dan akar. Jadi ada 4 uji ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah uji banding. Uji banding itu mengatakan seperti ini. Jika kita punya dua buah deret, kemudian deret tersebut berlaku bahwa suku-sukunya A-nya lebih kecil atau sama dengan B. Jadi kalau terjadi bentuk seperti ini. Nah, maka jika deret yang lebih besar, berarti yang B, AN, BN, jika ini konvergen, berasal dari deret konvergen, jadi BN-nya selalu lebih besar daripada AN, dan BN itu berasal dari deret yang konvergen, maka kita akan dapatkan bahwa deret dari AN nanti akan konvergen. Ya, jadi jika yang lebih besarnya konvergen, maka deret yang lebih kecil nanti akan konvergen. Nah, sekarang sebaliknya, jika AN kurang sama dengan BN, kemudian deret yang lebih kecilnya deret yang divergen, maka deret yang lebih besarnya nanti akan kita sebut sebagai
pasti otomatis nanti akan menjadi divergen. Jadi logikanya seperti itu ya. Kalau dia diatasi oleh yang konvergen, maka yang lebih kecilnya itu pasti konvergen. Tapi kalau dia lebih besar daripada deret yang divergen, maka dia sendiri harus divergen. Itu uji banding ya. Nah, uji banding ini berarti kan membutuhkan pembanding memang. Misalkan kita punya A dan B, maka salah satunya adalah deret yang sudah diketahui konvergen atau divergen. Nah, ini langkah untuk melakukan uji banding. Tentu kita harus menebak ya, maksudnya mengarahkan apakah kita akan membuktikan dia divergen atau konvergen. Jadi kalau kita merasa dia nanti akan konvergen, berarti kita harus mencari deret yang lebih besar yang konvergen, yang mengatasi atau lebih besar dari nilai dari UK, nilai dari suku UK-nya ini. Tapi kalau kita menduga dia ini divergen, maka kita harus menemukan sebuah deret yang lebih kecil daripada UK ini, suku-sukunya lebih kecil daripada UK, yang dia sudah dibuktikan divergen. Ya, jadi itu langkah untuk menentukan divergen atau konvergen. Ini yaitu kalau kita punya AN, AK di sini ya, atau UK lah ya. Kita ambil misalkan UK. UK-nya berarti seper dari akar K min setengah, ya, min setengah. Nah, kalau kita punya suatu A, seper A dengan seper B, kalau A-nya lebih besar daripada B, maka pasti kita akan dapatkan seper A-nya nanti, seper A-nya akan lebih kecil dari seper B. Tapi kalau A-nya lebih kurang dan sama dengan dari B, maka nanti seper A-nya nanti A-nya nanti akan lebih besar daripada seper B. Ini kita pakai pada uji banding ini. Nah, kita akan memperkirakan dia ini divergen. Jadi kita perkirakan dia divergen karena kira-kira bentuknya sama dengan suku seper K, seper akar K. Jadi ada bentuk lain V K, yaitu seper akar K. Seper akar K. Dan kita tahu ini adalah deret hiperharmonik dengan P-nya setengah. Berarti ini adalah berasal dari deret yang divergen. Ini divergen. Nah, sekarang tugas kita adalah memperlihatkan bahwa UK ini nanti nilainya harus lebih besar atau sama dengan VK. Kenapa? Karena kalau kita bisa buktikan ini, maka deret VK itu kan divergen tadi. Berarti deret UK ini nanti akan divergen. Jadi kita tinggal memperlihatkan UK itu adalah seper dari akar K min setengah itu selalu lebih besar daripada seper akar K. Dan ini benar kan? Karena nilai ini kan lebih kecil dari nilai akar K. Jadi sepernya lebih besar. Nah, dengan kenyataan yang dia suku-sukunya lebih besar daripada seper akar K dan deret dari seper akar K ini divergen, maka jadi ada dua alasan ya, alasan dua, maka ya karena alasan dua, maka deret dari seper akar K min setengah itu deret yang divergen. Ya, maaf itu tulisan di bawahnya agak amburadul. Saya perbaiki ya.
Ya, jadi dia akan divergen. Nah, ini cara untuk memperlihatkan deret divergen dengan menggunakan uji banding. Ada yang menyebut ini uji banding langsung gitu ya, tapi kita menyebut saja ini uji banding. Jadi uji banding itu berarti dari deret yang ingin kita perkirakan dia divergen atau konvergen. Jadi harus ada tebakan dulu kita mengarah kemana ini, mengarah ke divergen atau ke arah konvergen. Kalau kita mengarah divergen, berarti kita harus tunjukkan suku-sukunya nanti suku yang deret ini akan lebih besar daripada suku dari sebuah deret yang kita sudah diketahui deret itu harus divergen. Ya. Nah, akibatnya deret dari suku yang kita ingin buktikan itu adalah deret yang divergen. Demikian cara untuk menentukannya ya. Kita lihat sekarang untuk B, ini yang A tadi. Kalau yang B, nah kita sekarang memperkirakan atau membuat tebakan bahwa deret ini nanti akan konvergen, Berarti karena tebakannya dia konvergen, berarti harus terjadi kayak gini, AN atau AK nanti akan kurang dari BK dengan sigma deret dari BK ini nanti konvergen. Ya, karena kalau ini terjadi, maka AK deret AK nanti akan konvergen. Nah, dengan menggunakan sebandingan tadi lagi, pertidaksamaan bahwa 2K kuadrat tambah K kan selalu lebih besar daripada 2K kuadrat kan, 2K kuadrat. Nah, kemudian kalau dibuatkan jadi seper, berarti kita akan punya nanti seper dari 2K kuadrat tambah K, itu pasti selalu kurang dari seper dari 2K kuadrat. Nah, dengan ini berarti kita dapatkan ini adalah deret konvergen, ya. Jadi sigma dari seper dari 2K kuadrat adalah deret yang konvergen atau lebih khususnya ini adalah deret hiperharmonik harmonik dengan P-nya sama dengan 2. Nah, karena ini dua hal ini terjadi, 1, 2, karena ini terjadi, jadi karena nomor 1 dan nomor 2 ini terjadi, maka kita simpulkan nanti sigma dari seper dari 2K kuadrat tambah dengan K itu adalah deret yang konvergen. Ya, jadi uji banding ini memang membutuhkan pengetahuan kita yang luas tentang deret-deret yang lain yang sudah diketahui, apakah deret harmonik atau deret hiperharmonik atau deret yang lain yang diperkirakan dia konvergen atau divergen. Kemudian kita tidak ada yang masuk ya tadi. Kalau total lagi. Oke. Saya pikir ada yang masuk tadi. Mau masuk. Oke, kita lanjutkan lagi. Yaitu tadi uji banding ya, sudah. Sekarang uji banding limit. Nah, uji banding limit itu yaitu bekerja atau berlaku pada deret-deret yang semua sukunya itu positif. Kemudian kita bentuk, yaitu suku-sukunya kita bagi, kita buat rasio AK, BK, dibagi dengan BK, kemudian kita cari limitnya untuk nilai K menuju tak hingga. Dan kita sebut sebagai hasilnya rho. Nah, jika rho-nya berhingga, berarti nilainya
bukan tak hingga atau plus tak hingga ya, dan row-nya itu positif, maka kedua deret ini, deret AK atau deret BK, nanti kedua-duanya konvergen atau kedua-duanya divergen. Jadi AK dibagi dengan BK ini, kedua-duanya kalau ini konvergen, maka di bawahnya juga konvergen. Kalau di atasnya divergen, di bawahnya juga divergen. Nah, ini kita gunakan untuk pada waktu praktisnya, waktu kita menggunakan uji banding limit itu, berarti salah satu dari deret kita nanti sudah kita ketahui konvergen atau divergen. Jadi ini sebenarnya sama seperti uji banding tadi, tapi ini kan tidak dilimitkan. Kalau tadi langsung membandingkan suku-sukunya, kalau yang ini menggunakan nilai rasio. Nilai rasio itu dilimitkan, hasilnya berhingga dan positif, maka dia konvergen, kalau tidak berarti dia divergen. Ini contohnya, kita akan melihat apakah ini divergen atau konvergen. Kalau dari contoh sebelumnya ini bentuk-bentuk kayak gini kan divergen ya. Jadi seper dari akar K min setengah tadi ya, ini kan divergen. Ya, sekarang kita akan gunakan teknik integral, banding limit untuk menghitung, menentukan apakah deret ini konvergen atau divergen. Kita lihat yang A, saya coret-coret di bagian atas. Kita akan bandingkan nanti dengan sebuah deret yang kita sudah ketahui divergen atau konvergen. Kita memperkirakan A ini divergen. Berarti kita coba cari deret yang divergen, yang kira-kira hampir sama, serupa dengan bentuk deret ini. Nah, kita tahu bahwa sigma dari seper akar K ini adalah deret yang divergen, karena deret hiperharmonik dengan P-nya setengah. Ya. Jadi ini divergen. Kemudian ya terserah ya, apakah AK atau BK yang kita ambil, tapi tidak ada masalah sebenarnya. Misalkan kita ambil AK itu adalah yang deret yang akan kita buktikan konvergen atau divergennya, akar K tambah 1. Sedangkan BK yaitu seper akar K. Nah, ini adalah deret suku dari deret yang sudah kita ketahui divergen tadi, yaitu berasal dari deret divergen. Kalau kita bagi AK dibagi dengan BK, berarti seper dari akar K tambah 1 dibagi dengan seper akar K, kemudian akar K naik ke atas, akar K, sedangkan akar K plus 1 turun ke bawah. Ini hasilnya adalah yang di bagian sini. Nah, ini kita limitkan untuk K menuju tak hingga dan lakukan proses pelimitan, bagi dengan akar K semua. Kita dapatkan ini jadi 1 tambah dengan seper akar K. K-nya menuju tak hingga, maka ini akan menuju 0. Akibatnya total nanti akan menuju nilai 1. Nah, kesimpulan kita berarti kan row kita sama dengan 1, row-nya berarti berhingga, nilainya positif, kemudian keduanya harus konvergen atau kedua-duanya harus divergen. Jadi karena sigma dari seper akar K ini divergen, maka karena kedua-duanya itu berarti sigma dari seper akar K tambah dengan 1 itu juga harus divergen. Jadi proses menyatakan divergen konvergennya karena ada pernyataan bahwa kedua-duanya harus konvergen atau kedua-duanya harus divergen.
Pak, maaf tapi dari tadi itu kayak sering banget nge-lag gitu Pak tulisannya. Kenapa ya Pak? Di semua Nge-lag ya. device-nya teman-teman juga kayak gitu. Oh, tulisannya nge-lag ya. Jadi iya tulisannya lambat banget. Jadi kayak Hmm. ngawang gitu loh Pak. Yang mana yang dulu? Oh, suara saya lebih duluan ya berarti ya. Iya Pak, jauh banget soalnya. Jeda antara tulisan dan Bapak ketika ngomong. Hmm, iya ya. Berarti di gambar itu ya, yang ya coba saya perlambat ininya ya. Apa penulisannya saya buat lebih cepat sehingga apa suaranya saya buat lebih lambat. Baik, kita masuk pada soal yang B sekarang. Soal yang B. B ini dugaannya, jadi sekali lagi eh, dugaannya harus ada dulu gitu ya. Dan dugaan itu muncul dari bentuk-bentuk yang kelihatannya kita kenali sebelumnya konvergen atau divergen. Ini contohnya, di sini ada faktor K kuadrat. Nah, kita tahu bahwa suatu deret yang hiperharmonik dengan P-nya 2, maka kita akan dapatkan, kita ketahui ini adalah deret yang konvergen. Deret yang konvergen. Kalau dikali 2 pun, ya dikali dengan setengah gitu ya, jadi dia akan konvergen juga. Nah, ini yang mau kita bandingkan dengan menggunakan metode banding limit. Kalau tadi juga pakai deret ini, tapi gunakan metode uji banding langsung, uji banding. Sekarang uji banding limit. Nah, AK-nya berarti kita ambil AK, berarti AK sama dengan 1 dibagi dengan 2K kuadrat tambah dengan K, sedangkan BK-nya BK yaitu 1/2 dari 2K kuadrat. Kemudian kita buat AK dibagi dengan BK yaitu 1/2 dari 2K kuadrat tambah K dibagi dengan 1/2 dari 2K kuadrat. Ini naikkan ke atas, kita peroleh 2K kuadrat dibagi dengan 2K kuadrat plus K. Hasil pembagian ini kalau kita masukkan ke limit, sorry yang di bawah ya, bukan yang di atas. Ini dimasukkan ke nilai limit, hasil limitnya adalah nilai 1. Jadi untuk uji banding limit itu tidak melihat nilai rho-nya itu lebih dari 1, sama dengan 1, atau kurang dari 1 ya. Dia hanya yang penting dia berhingga, dia positif, maka kedua deretnya harus kedua-duanya konvergen atau kedua-duanya divergen. Nah, karena ini nilai rho-nya 1, berarti berhingga, positif, kemudian salah satu deretnya yaitu konvergen. Ini konvergen. Maka kita simpulkan deret yang satunya lagi, AK-nya nanti harus konvergen. Jadi kita punya dua hal tadi, rho-nya sudah kita cari nilainya 1, berarti positif, besar dari 0. Kemudian yang kedua adalah salah satu deretnya, yaitu 1/2 dari 2K kuadrat, ini konvergen. Nah, jadi karena dua hal ini, maka kita simpulkan sigma dari 1/2 dari 2K kuadrat plus K ini adalah konvergen. Ya, konvergen.
Ya, jadi untuk uji banding limit sama uji banding dan uji banding limit itu membutuhkan deret pembanding yang sudah kita ketahui mereka divergen atau konvergen. Itu metodenya bekerja seperti itu. Oke, kita lihat sekarang. Jadi ini kesimpulan dari uji banding limit. Sekarang kita masuk pada uji yang ketiga, yaitu uji rasio namanya. Uji rasio itu tidak menggunakan deret pembanding. Dia hanya menggunakan deretnya sendiri, suku-suku dari deretnya sendiri. Jadi dia membandingkan suku K+1 dengan suku KK. Kemudian dicari limitnya. Nah, tapi nanti hasil dari limitnya itu dikategorikan kalau kurang dari 1, maka dia konvergen. Kalau lebih dari 1, maka dia divergen. Kalau sama dengan 1, maka kita nggak bisa ambil kesimpulan apa-apa. Dia bisa jadi konvergen, bisa jadi divergen, sehingga kita harus menggunakan uji yang lain. Ya, jadi ini namanya uji rasio. Ya. Jadi uji yang ketiga sesudah uji integral, yaitu uji di mana kita membandingkan suku-suku dari deret itu sendiri. Kita nggak pakai suku dari deret, kita tidak pakai suku deret pembanding. Kita langsung menggunakan suku-suku dari deret itu sendiri. Suku-suku deretnya itu positif dan rho-nya limit dari suku KK+1 dibagi dengan suku KK. Deret uji yang seperti ini sangat bagus sekali untuk bentuk-bentuk yang melibatkan K pangkat K atau K faktorial gitu ya. Sangat-sangat bekerja dengan baik sekali. Jadi bentuk dari suku-suku yang melibatkan K pangkat K, K faktorial ini sangat bagus sekali kalau menggunakan uji rasio. Contoh uji rasio untuk yang A. Berarti K-nya diganti dengan K+1 ini. Kemudian dibagi di bawah dengan UK, naik ke atas. K faktorial dibagi dengan K+1 faktorial. Kita tahu dari bentuk faktorial, Anda mungkin sudah belajar di statistika, yaitu K faktorial, berarti bisa kita dapatkan bahwa K+1 faktorial itu sama dengan K faktorial dikali dengan K+1. Gitu. Sehingga kalau kita punya K faktorial dibagi dengan K+1 faktorial, maka K faktorialnya bisa saling coret, sehingga kita dapatkan 1/4 dari K+1. Jadi ketika dicoret K faktorial, di bawah nanti akan tertinggal K+1. Dan kita limitkan ketika K-nya tak hingga, tentu nilai hasilnya menjadi 0. Dan itu kurang dari angka 1. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa deret ini adalah deret yang konvergen. Yaitu deret dari 1/4 K faktorial. Itu adalah deret yang konvergen. Nah, cara yang sama nanti kita aplikasikan ke B dan C, yaitu dengan menggunakan suku KK+1 dan suku KK. Biasanya nanti harus cermat ya, proses memasukkan K+1 dengan K, dan nanti biasanya saling coret, banyak yang saling coret nanti biasanya. Contoh kita lihat sekarang yang B. Yang B itu berarti kan bentuknya adalah K+1 ya dibagi dengan B. Kita kembali ke B berarti K+1 dibagi dengan 2 pangkat K+1, nanti dibagi dengan K dibagi dengan 2 pangkat K. Nah, ini kan kalau naik ke atas 2 pangkat K, nanti dikali dengan K+1, sedangkan 2 pangkat K+1 nanti dikali dengan K.
Ini nanti akan coret 2 pangkat K, sehingga kita dapatkan hasilnya setengah dikali dengan K plus 1 dibagi dengan K. Nah, hasil limit ini, kalau kita lihat, hasilnya adalah setengah ya. Setengah. Ini nilai, karena limit dari yang ini nilainya 1, ini 1 limitnya, berarti hasil akhir nanti, ini setelah dilimitkan ya, hasil akhir nanti limitnya menjadi setengah. Ya, seperti yang ditunjukkan pada soal yang nomor B ini. Hasilnya adalah setengah, dan setengah itu tentu nilai yang kurang dari 1. Berarti kita dapatkan deret yang kita punya di B itu adalah deret yang konvergen. Kemudian untuk yang C, semakin rumit bentuk deretnya, berarti kita semakin harus hati-hati memasukkan nilai K plus 1 dengan nilai K-nya. Untuk yang C, berarti K plus 1 pangkat K plus 1 dibagi dengan K plus 1 faktorial. Nanti dibagi semua dengan K pangkat K dibagi dengan K faktorial. Begitu ya prosesnya. Ini kemudian K faktorialnya naik ke atas, berarti K plus 1 pangkat K plus 1 nanti dikali dengan K faktorial dibagi semua dengan K pangkat K dikali dengan K plus 1 faktorial. Ini nanti ada yang saling coret, misalnya ini K faktorial dengan ini kan tersisa nanti K plus 1. Sedangkan X pangkat K plus 1, X pangkat K plus 1, K plus 1 pangkat K plus 1 dibagi X pangkat K, nanti kira-kira coretnya kita tidak coret ya di sini ya, kita gabungkan justru, tapi K plus 1-nya kita keluarkan 1. Jadi K plus 1 dipangkatkan K dikali dengan K plus 1 di bawah dibagi dengan K pangkat K. Nah, di sini kan ada juga K plus 1 hasil pencoretan dari K faktorial tadi. Sehingga ini jadi 1, maka kita dapatkan hasilnya bentuk yang seperti ini. Nah, ini ada sebuah rumus rumus dari Euler. Kalau bentuknya seperti yang kita punya ini, nanti nilai limitnya hasilnya adalah E. Ya, kita terima hasil ini karena ini sudah sering dipakai sebenarnya di kalkulus, dan berarti rho-nya adalah lebih dari 1, berarti deret ini deret yang divergen ya, deret yang divergen. Nah, itu contoh untuk uji rasio. Kemudian uji akar. Nah, uji akar ini malah tidak membandingkan dua suku. Dia hanya menggunakan satu suku yang diakarkan. Diakarkan seakar K. Ya, cuma bentuk seperti ini justru nanti akan banyak komplikasinya dengan akar dari K ini ya. Akar dari K ini. Kalau kita lihat bentuk dari UK-nya pangkat K, ya bagus ya mungkin ya, karena dipangkatkan dengan seper K, nanti dia akan saling coret. Tapi kalau U pangkat K, suku-suku UK-nya bukan pangkat, ini justru akan jadi masalah nanti. Jadi masing-masing uji itu ada bentuk-bentuk suku yang dia lebih deret ujinya itu lebih mudah lebih menghasilkan bentuk yang lebih mudah dibandingkan dengan memakai uji yang lain. Nah, nilai rho itu nanti kalau kurang dari 1 konvergen, kalau lebih dari 1 nanti divergen. Ya, bersama dengan
rasio ya. Kalau rasio tadi ya sama, kurang dari 1 konvergen, lebih dari 1 divergen. Ya, sama. Kalau 1 itu berarti dia bisa jadi konvergen atau divergen. Harus menggunakan tes yang lain. Ini contoh yang kita bisa gunakan, maka tadi kan saya sebut kalau suku-sukunya pangkat K ini tanpa bentuk yang lain, tidak ada faktor K faktorial dan segala macam, dia akan menghasilkan bentuk yang lebih sederhana, jadi lebih mudah dikerjakan. Ini pakai uji akar, sukunya ini kita pangkatkan K, karena sukunya sendiri pangkat K, dipangkatkan dengan 1/K, kan dia saling coret atau menjadi nilai 1, berarti kita dapatkan suku yang bagian dalamnya saja. Dan kalau kita cari limitnya, nilainya 2, ya, bagi dengan K ini, nilainya 2. Nah, itu kan lebih dari 1, sehingga dia disebut dengan konvergen. Kalau yang nomor B, dia akan menjadi konvergen, karena kita bisa bandingkan seper dari ln K ini, ln K ini itu akan nilainya ketika dimasukkan K-nya menuju T-hingga, nilainya akan menuju T-hingga juga, sehingga dia seperlon K ini nanti akan menghasilkan limit 0. 0 ini kurang dari 1, dan itu akibatnya dia konvergen. Jadi sangat hati-hati dengan pengambilan kesimpulan untuk tiap-tiap dari uji yang ada. Ya, jadi ujinya tadi sudah kita lihat, ada 5 yang kita lihat. Pertama uji integral, yaitu menggunakan integral, tapi harus pastikan bahwa suku-sukunya positif, kemudian fungsi yang berasosiasi dengan suku-suku itu nanti harus monoton turun dan continue di interval ini. Kemudian ada deret hiperharmonik, yaitu K pangkat P, 1/K pangkat P bentuknya, dengan P-nya nanti akan menjadi dia konvergen atau divergen. Kalau P-nya lebih dari 1 konvergen, kalau antara 0 dan 1 dia divergen. Ada 4 uji yang kita lakukan atau kita bisa pakai. Yang pertama uji banding, suku-sukunya tetap suku-suku yang non negatif atau suku-suku positif dan 0. Kemudian kalau kita lihat ada kondisi AN itu nilainya dengan BN seperti ini, AN kurang dari BN, maka kalau AN-nya BN-nya konvergen, maka AN-nya konvergen. Kalau AN-nya divergen, maka BN-nya divergen. Uji banding limit membandingkan 2 deret, suku-sukunya diperasiokan, kemudian dicari limitnya. Nah, nilai limitnya itu harus berhingga dan positif. Kalau itu terjadi, maka A dan B itu kedua-duanya konvergen atau kedua-duanya divergen. Sedangkan ini contoh dari uji banding limit, saya lewatkan. Uji rasio membandingkan suku Kn+1 dengan suku Kn, dan hasilnya juga bergantung pada nilai limit. Dia kurang dari 1 konvergen, lebih dari 1 divergen, antara rho-nya itu 1, dia mungkin konvergen atau divergen. Nah, ini contohnya. Uji akar sama kesimpulannya dengan uji rasio, rho-nya kurang dari 1 konvergen, rho-nya lebih dari 1 divergen, rho sama dengan 1 bisa divergen atau konvergen. Kemudian ya itu penguatan dari uji deret, sudah ada 5 uji deret.
Kita masuk pada suatu deret yang selang-seling, positif negatif, kemudian positif lagi, negatif lagi, itu berarti di depannya awalnya positif, negatif, dan seterusnya. Itu bisa jadi bentuknya tidak positif yang duluan, negatif, positif, negatif, positif, dan seterusnya. Nah, ini kita sebut dengan bentuk pertama, dan ini adalah bentuk yang kedua. Dengan deret selang-seling seperti ini, kita akan bisa mendapatkan dia itu konvergen jika memiliki dua sifat seperti ini, yaitu dia itu monoton turun, artinya suku yang kanannya lebih rendah dibandingkan dengan suku yang kirinya. Jadi di posisi suku-sukunya itu nilainya turun gitu ya. Dan yang kedua, suku taingganya tanpa pakai negatif plus minusnya diabaikan, maka suku ini harus 0 gitu ya. Kalau 0 maka dia akan konvergen. Nah, ada kondisi tentang syarat ya, syarat kondisi yang disebut dengan konvergen mutlak, konvergen bersyarat, atau konvergen. Jadi kita lihat kita bandingkan deret yang suku-suku dari deret itu dinilai mutlakkan, kita bandingkan ya, UK, dengan deret aslinya, yaitu UK. UK ini deret yang deret yang bisa selang-seling, bisa deret positif semua, atau deret yang ada tanda negatif tapi tidak ada polanya, pokoknya campur antara positif negatif. Nah, ini adalah yang sudah dinilai mutlakkan, jadi nilai negatifnya nanti jadi hilang. Nah, kalau deret ini konvergen, jadi dari pernyataan si teorema ini bisa dikatakan teorema ya, jika deretnya nilai mutlaknya konvergen, maka nilai deretnya sendiri nanti akan konvergen. Jadi kalau nilai mutlaknya konvergen, maka deret yang aslinya akan konvergen juga. Nah, kalau ini terjadi, ini disebut dengan kondisi konvergen mutlak. Ini adalah situasi konvergen mutlak. Jadi tidak mungkin terjadi deret nilai mutlaknya konvergen, tapi deret dari tanpa nilai mutlaknya divergen. Nah, mungkin terjadi ya, karena dijamin oleh pernyataan nomor 1 dan nomor 2 ini. Jadi kalau deret nilai mutlaknya konvergen, maka deret tanpa nilai mutlak juga akan konvergen. Sekarang kalau deret nilai mutlaknya konvergen, divergen, jadi deret nilai mutlaknya divergen, tapi deret aslinya sebenarnya konvergen. Nah, ini disebut dengan konvergen bersyarat. Ini divergen. Nah, ini disebut dengan konvergen bersyarat. Aduh, tulisannya terlalu kecil-kecil ya. Nah, yang terakhir tentu kalau kedua-duanya divergen, nggak ada lagi pilihannya.
ini juga divergen, berarti ini jelas dia adalah deret yang divergen. Jadi yang mutlak itu, konvergen mutlak itu kalau suku-suku dari nilai mutlaknya itu konvergen, suku-suku dari deret itu nilai mutlak dari suku-suku deret itu konvergen, maka deret aslinya konvergen. Tapi bisa jadi deret dengan nilai mutlak dari suku-sukunya itu divergen, padahal deret aslinya sendiri konvergen, maka dia disebut dengan konvergen bersyarat. Ya, kalau kedua-duanya divergen tentu divergen. Jadi tidak, yang satu kasus yang tidak muncul tapi tidak boleh terjadi, tidak bakal terjadi, yaitu konvergen di mutlaknya tapi di aslinya divergen. Nah, ini nggak mungkin terjadi ya, karena dari sifat nomor 1, 2 ini menjamin bahwa kalau dia nilai mutlaknya konvergen, maka deret dengan suku aslinya itu pasti konvergen. Nah, sekarang kita aplikasikan pada 4 soal ini. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan melihat untuk sigma dari deret yang dinilai mutlakkan, gitu ya. Kalau ini konvergen, maka otomatis nanti deret dari UK-nya tanpa nilai mutlak itu akan konvergen. Ini sudah dijamin sebelumnya, dan ini disebut dengan konvergen mutlak. Konvergen mutlak. Yang berikut yang mungkin terjadi, sigma dari di nilai mutlakkan ini ternyata divergen. Kemudian diperiksa deret dari aslinya sendiri, UK-nya konvergen. Nah, kalau ini terjadi, maka dia disebut dengan konvergen bersyarat. Ya, kalau yang lain terjadi nilai mutlaknya divergen, deretnya sendiri aslinya divergen, maka dia pasti disebut dengan deret divergen. Ini contoh yang A. Yang A itu nilainya kan ada bentuk sepertiga pangkat N ya. Sepertiga pangkat N. 3 pangkat N. Nah, ini kita tahu deret ini adalah deret yang berasal dari bentuk hiperharmonik ya. Hiperharmonik, bukan hiperharmonik, kita bisa menggunakan uji banding, uji Leibniz gitu ya di sini ya. Leibniz. Nah, kita lihat dulu ketika dia dinilai mutlakkan, min 1 pangkat dengan N dikali dengan N plus 1 per 2 dibagi dengan 3 pangkat N. Kalau dia dinilai mutlakkan, yang angka di atas ini penyebutnya pembilangnya semuanya nanti ya, karena tidak ada plus minus. Ini sepertiga pangkat N. Nah, dikali dengan N plus 1 per 2 dibagi dengan 3 pangkat N. Ini ketika dinilai mutlakkan, hasilnya sama dengan sigma dari 1/3 dari 3 pangkat N. Nah, ini pakai uji Leibniz di dalamnya, atau menggunakan uji rasio, ya bisa juga uji rasio ya. Uji rasio nilainya nanti akan sepertiga, kemudian berarti dia deret yang konvergen. Nah,
Berarti deret di nilai mutlaknya konvergen. Dan dari teorema kan konvergen itu di nilai mutlak berarti di aslinya juga konvergen. Jadi kita akan dapatkan ini konvergen karena bentuk dari deret ini dapat menggunakan uji rasio ya. Kita gunakan uji rasio. Berarti deret yang nilai mutlaknya, deret yang dinilai mutlakkan dari UK itu konvergen. Dan dari teorema mengatakan kita akan dapatkan sigma dari tanpa nilai mutlaknya, yaitu min 1 n plus 1 dibagi 2 dibagi dengan 3 pangkat n, ini adalah deret yang konvergen. Karena dijamin dari teorema. Jadi kita dapatkan dia adalah konvergen mutlak gitu ya. Konvergen mutlak. Ya, karena deret dengan suku yang dinilai mutlakkannya itu konvergen. Kemudian kita masuk pada soal yang B. Deretnya berbentuk seperti ini. Min 1 pangkat dengan n seper dari ln n plus 1. Nilai dari ln n plus 1 ini kita bisa dapatkan atau kita gunakan uji banding. Uji banding dengan bentuk seper n. Jadi kita lihat pembandingnya adalah deret seper n atau deret harmonik. Ini kan deret yang divergen ya. Divergen. Kalau kita bandingkan antara n dengan ln dari n plus 1, nilai dari ln ini selalu lebih kecil dibandingkan dengan nilai dari n. Kalau ini diseperkan, seper n, itu akan lebih kecil dari seper dari ln n plus 1. Ya. Nah, berarti kan deret yang di bagian kanannya itu bagian kirinya itu divergen. Ya. Ini berasal dari deret yang divergen. Berarti deret suku yang ini harusnya divergen. Ya, kalau dia divergen berarti deret yang diberi nilai mutlak hasilnya divergen. Kemudian ya kita harus mengecek kalau tanpa nilai mutlak. Jadi sekarang sigma dari min 1 pangkat n dibagi dengan ln n ya. Tapi dari tadi tulisannya nggak keluar Pak dari slide sebelumnya. Tidak keluar ya. Nah, apa ya? Jadi telat gitu Pak. Telat ya. Tapi keluar berikut sesudah itu ada keluar sedikit-sedikit gitu. Dari slide sebelumnya Yang tadi tadi sama sekali Pak. Gimana ya? Oke, baik. Saya coba strategi lain ya. Atau bisa ganti menggunakan Zoom mungkin Pak? Iya ya. Bentar ya. Saya pakai ini sekarang. Coba. Oke, mungkin PPT-nya. Saya coba buka PPT dulu ya. Saya pakai PDF. Sebentar.
teman 11. Agak rewel ini Google Meet ya. Saya coba. Nah, ini kelihatan bentuk presentasi dalam dalam Microsoft Edge ini dalam bentuk Word, dalam bentuk PDF, kelihatan. Kelihatan, Pak. Kemudian sekarang saya coba draw ya, saya coba gambar, yaitu kita sekarang, nah ini kelihatan langsung gambar saya, tulisan ada. Apakah Cuma tulisan, kenapa? hanya tanda panah. Hanya tanda panah. Tulisan stigmanya muncul belum? Enggak, Pak. Hmm. Aneh ya. Lambat respon ya kelihatannya untuk tulisan ya. Kalau suara enggak masalah ya. Iya, Pak, suaranya tidak masalah. Apakah tidak bisa diganti menggunakan Zoom atau mungkin berupa video tutorial saja ya Pak, yang diupload di ULS jadi dapat kami tonton masing-masing sesuai dengan pertanggungjawaban diri masing-masing. Saya coba Zoom dulu ya sebentar ya. Saya coba buka. Saya punya Zoom. Saya coba buka sebentar ya. Zoom. Zoomnya tidak pakai. Saya pakai Yahoo. Yahoo harusnya Mozilla. Saya buka Mozilla dulu. Mereka kadang-kadang punya ini sendiri, punya yang lebih kompatibel sendiri gitu ya. Ada yang Zoom itu kalau dibuka pakai Chrome itu sulit gitu ya. Atau sebaliknya kalau Google Meet dibuka lewat Mozilla sulit. Mereka kayak ada Mozilla Check. Oke, saya coba buka di Chrome saja. Mohon bersabar ya, sebentar ya. Zoom. Nanti kalau sudah kebuka Zoom-nya baru pindah nanti, sebentar. Address.
pakai OTP segala ini. Sebentar. 0, 26, 6, 6. Oke. Oke, saya kirim di grup link Zoom-nya. Silakan dipindah. Recording in progress.